Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sintiana Bistri, NIM C0D018-032, D3 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan mempresentasikan materi bentuk-bentuk surat dan jenis-jenis surat. Langsung saja kita membahasnya berikut ini. Jenis-jenis dan bagian-bagian surat. Pada pembahasan pertama mengenai jenis-jenis surat, secara umum surat itu tergolong menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuk, isi, dan bahasanya, dan berdasarkan pemakaiannya. Berdasarkan bentuk dan bahasanya, surat terbagi menjadi tiga, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Sedangkan berdasarkan pemakaiannya, surat terbagi menjadi surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas. Selanjutnya yaitu surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat berupa korespondensi antara sesama teman atau keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwa surat pribadi itu bentuknya tidak formal atau informal. Ciri-cirinya tidak menggunakan kop surat, tentu saja karena surat pribadi ini termasuk jenis surat yang informal, tidak ada nomor surat. Kemudian salam pembuka dan penutup bervariasi. Jadi tidak ada ketentuan atau menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang lazim pada umumnya di surat formal, tetapi dibebaskan. Itu misalnya kita menggunakan salam rindu kepada sahabatku atau kepada rekanku atau kepada kerabat seperti itu. Kemudian penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Jadi surat pribadi tidak ada ketentuan juga menggunakan bahasa yang baku atau yang sesuai dengan PUBI, Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Jadi bisa menggunakan bahasa daerah atau bahasa keseharian. Kemudian format surat bebas. Jadi tidak ada format surat yang mengharuskan seperti yang ada format-format di instansi atau organisasi. Kemudian pembahasan selanjutnya, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Ya, jadi berbeda dengan surat pribadi, surat sebelumnya. Jadi surat resmi ini tergolong surat yang informal, kayaknya dengan surat sebelumnya. Dilihat dari ciri-cirinya, yaitu menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Ya, tentu saja surat resmi akan menggunakan kop surat. Jadi salah satu bagian pokok dari surat resmi itu adanya kop surat atau kepala surat. Kemudian ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Jadi bagian pokok lainnya yang terdapat dalam surat resmi yaitu adanya nomor surat, lampiran jika ada, dan perihal atau hal. Jadi disebutkan perihalnya apa. Selanjutnya menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Maksudnya menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim itu seperti contoh menggunakan kata dengan hormat itu di bagian salam pembuka dan di bagian penutup
dengan hormat kami. Kemudian selanjutnya penggunaan ragam bahasa resmi. Ya, berbeda dengan surat sebelumnya, yaitu surat pribadi. Dalam surat resmi kita menggunakan pedoman umum bahasa Indonesia dan ejaan yang setelah disempurnakan atau menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Ciri dari surat resmi yaitu adanya cap atau stempel dari lembaga. Kemudian surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Sebenarnya hampir sama dengan surat resmi. Ciri-cirinya pun hampir sama, yaitu menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Jadi, di dalam bagian-bagian surat dinas dan surat resmi terdapat kop surat, nomor surat, lampiran, dan perihal. Itu pokok-pokok yang harus ada dalam surat dinas. Menggunakan bahasa baku dan ragam resmi, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor surat pembuat surat, dan format surat tertentu. Dan itu tergantung kepada instansi atau lembaga yang dinaungi oleh penulis. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan hari ini singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.